I got so much. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo guys, di video ini saya akan membahas analisa perbandingan metode Perturb and Observe dan incremental conductance pada topologi rangkaian buck converter MPPT. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih, Perturb and Observe itu apa? Perturb and Observe atau PNO adalah metode kontrol klasik yang diterapkan pada sistem MPPT dengan mengukur tegangan keluaran PV dan arus keluaran PV. Lalu, metode ini bekerja dengan cara mencari gangguan pada tegangan atau arus pada daya keluaran PV dan melakukan evaluasi daya keluaran PV dengan siklus sebelumnya. Lalu ini adalah flowchart dari PNO. Sorry Mana ada sih? bro, lagi ada macet tadi. Selain PNO, kita juga harus tahu incremental conductance itu apa. Mas Iqbal, kira-kira incremental conductance itu apa sih? Kalian belum tahu kan incremental conductance itu apa? Incremental conductance adalah metode yang digunakan untuk pengendalian daya pada sistem panel surya untuk menentukan daya titik maksimum. Selain itu juga, metode ini berfokus pada perubahan arus kecil dan tegangan pada sistem panel surya untuk menentukan kapan sistem itu mencapai MPP atau maximum power point. Nah, di sini ada flowchart incremental conductance. Kalian bisa lihat sendiri. Lalu kita akan membahas ke simulasinya. Oke, untuk simulasi yang akan dilakukan dalam penggunaan metode PNO dan juga incremental conductance ini dengan buck converter, yaitu terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama ada PV array, lalu ada resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan juga MOSFET. Dalam percobaan yang telah dilakukan, menggunakan spesifikasi PV array dengan daya 220,5 watt dan juga untuk tegangan sebesar 30 volt dan juga arus sebesar 7 ampere. Dengan percobaan yang telah dilakukan ini sesuai dengan prinsip dari buck converter yang mana akan menghasilkan output berupa tegangan sebesar 12 volt. Dari hal ini, maka dari prinsip kerja buck converter berlangsung dalam percobaan yang telah dilakukan ini. Pada percobaan kali ini kita lakukan percobaan dengan 2 kali simulasi, yaitu pada nilai iradian 1000 W per meter kuadrat diperoleh daya maksimum dari rangkaian ini yaitu sekitar 220,5 sesuai dengan spek dari BV yang digunakan, dan untuk pada nilai iradian 500 W per meter kuadrat diperoleh daya PV mencapai hingga 110 watt. Halo guys, dari aku di sini akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan teman-teman tadi mengenai perbedaan dari buck converter menggunakan metode IC dan metode PNO. Yang pertama adalah pengujian ini menggunakan 2 metode yaitu PNO dan incremental conductance, yang dimana mensimulasikan sistem PV tunggal yang dibuat dengan menggunakan modul Alphit Solar ASMS 220P. Kemudian yang kedua, keluaran daya dari algoritma PNO dan IC tidak memiliki perbedaan yang signifikan dikarenakan tujuannya ada metode IC adalah untuk menyempurnakan permasalahan yang ada pada metode PNO. Yang ketiga adalah grafik percobaan PNO memiliki bentuk sinyal osilasi yang lebih besar dengan rise time lebih cepat dibandingkan dengan metode IC. Yang keempat, grafik percobaan incremental conductance atau yang biasa disebut IC memiliki osilasi yang lebih kecil dengan rise time lebih lambat. Dengan begitu, hasil yang kami kerjakan ini, hasil kami simulasikan berdasarkan dengan teori tadi pada jurnal dan topologi buck converter. Terima kasih.